Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yustiansah dari mahasiswa Telkom University kelas TTX 46TJ2 dengan NIM 1101228459. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang variabel Java untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek, di mana saya akan menjelaskan tentang variabel. Nah, variabel itu adalah pemrograman Java yang berupa tempat untuk menyimpan dan memanipulasi data variabel. Dapat digunakan untuk menyimpan nilai sementara yang dapat diakses dan diubah selama jalannya program. Nah, ada ciri-ciri variabel, di mana ciri-cirinya itu ada 5. Nah, yang pertama, variabel tidak bisa mengandung spasi, tidak boleh berupa angka atau diawali angka. Terus nama variabel tidak boleh menggunakan simbol kecuali simbol dolar. Terus nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah didefinisikan di Java. Contohnya kayak string, integer, dan boolean dan sebagainya. Terus dalam variabel itu dalam satu blok pemrograman, nama variabel itu harus unik. Ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini adalah proses untuk menentukan tipe data dan nama variabel. Nah, contohnya itu ada deklarasi variabel, ada integer, double, dan string, di mana integer ini adalah tipe data untuk variabel angka, sedangkan double itu tipe data untuk variabel hasil yang menyimpan bilangan desimal, integer itu bilangan bulat, sedangkan string itu tipe data untuk variabel teks yang menyimpan teks atau rangkaian karakter. Nah, ini ada inisialisasi variabel. Itu adalah langkah untuk memberikan nilai awal pada variabel saat deklarasi dalam Java. Inisialisasi variabel itu pada saat dideklarasi atau kemudian dalam program tergantung pada kebutuhan. Ini berikut ada contohnya, di mana ada contoh integer umur 25, double untuk menentukan tingginya 175, dan string untuk karakter nama menggunakan John Doe. Nah, pada contoh di atas, variabel umur diinisialisasikan dengan nilai 25, variabel tinggi diinisialisasikan dengan nilai 175, dan variabel nama diinisialisasikan dengan string Jodoh. Kita lanjut untuk tipe datanya. Ada 2 jenis tipe data, ada primitive tipe data, ada reference tipe data. Untuk primitive tipe data sendiri itu ada integer untuk bilangan bulat, double itu untuk bilangan desimal, dan short untuk tipe data karakter. Sedangkan ada boolean untuk tipe data nilai true atau false. Dan ada tipe data reference type, ada 2, ada string, ada objek. String sendiri itu ada teks atau rangkaian karakter, sedangkan objek itu tipe data untuk umumnya objek. Kita lanjut pada konstanta. Konstanta ini dideklarasikan sebagai kata dengan kunci yang final yang tidak bisa diubah. Contohnya itu ada VINA double VI 314159. Nah, ini data yang tidak bisa diubah nilainya setelah dideklarasikan. Lanjut, ada scope variabel. Nah, scope variabel itu menunjukkan area di mana variabel dapat diakses. Variabel lokal hanya dapat diakses di dalam blok di mana mereka dideklarasikan. Ada variabel kelas juga, kelas level namanya, dapat diakses oleh seluruh kelas. Ada penamaan variabel. Nah, untuk penamaan variabel itu harus mengikuti aturan yang sudah dibuat atau yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, di mana itu aturan itu tidak boleh menggunakan angka, menggunakan spasi, bersifat sensitif karena disyaratkan untuk kata-kata yang unik, atau tidak boleh menggunakan
kata-kata yang sudah ada di sistem Java-nya, contohnya seperti integer, double, string, void. Ini ada contoh penggunaan variabel, di mana variabel ini ada menggunakan tiga tipenya, ada integer, double, dan string. Itu untuk menentukan umur, double tinggi, dan string untuk nama. Dan untuk outputannya ada nama John Doe, umur 25 tahun dan tingginya 175 cm. Nah, outputan ini menyesuaikan dengan pemrograman yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut, ada variabel instan dan variabel kelas. Nah, variabel instan ini terkait dengan objek tertentu dan dapat diakses melalui objek. Variabel kelas itu bersifat statis dan terkait dengan kelas secara keseluruhan. Contohnya untuk dalam pemrograman ini ada variabel kelasnya, ada static, kita buat variabel kelasnya 10, integer variabel instannya 5, dan public static itu for. Itu menggunakan variabel lokal 3. Untuk nanti outputannya itu berupa angka yang sudah kita buat dengan karakter seperti variabel kelas 10, variabel instannya 5, dan variabel lokalnya 3. Ini contoh penggunaan variabel kelas dan instan. Nah, kita lanjut ke bagian inti di mana kita akan memecahkan sebuah kasus atau studi kasus dengan kita menghitung luas dan keliling persegi panjang. Dengan deskripsi masalah sebagai berikut, buatlah program Java sederhana untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan buat deklarasi variabelnya, di mana itu ada tipe yang kita buat itu menggunakan karakter double. Itu ada 4, double itu ada panjang, lebar, luas, dan keliling. Kenapa kita pakai double? Karena yang kita buat itu adalah bilangan desimal karakternya. Kita akan membaca inputan dari pengguna. Nah, inputan ini nanti akan kita buat untuk menginput nilai persegi panjang yang akan kita hitung. Untuk nilai persegi panjang, panjang dan lebarnya. Nah, kita buat inputannya, masukkan ke persegi panjang dan lebar persegi panjangnya. Dan kita buat pemrograman menghitung luas dan kelilingnya dengan rumus luas persegi panjang dan kelilingnya yang sudah ada sebelumnya, yang sudah ditentukan dengan luasnya dihitung panjang dikali lebar, dan untuk menghitung kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, perkalian sendiri itu dengan tanda bintang ya untuk pemrograman, bukan tanda X. Dan untuk garis 2-nya itu komen, jadi dia tidak akan ngeran dalam sebuah pemrograman. Karena garis 2 dan ada tulisan menghitung luas panjang itu hanya sebuah kata yang tidak bisa dijalankan dalam program. Ada kita menampilkan hasilnya. Kita buat program untuk menampilkan hasilnya, di mana hasil yang kita akan keluarkan adalah luas persegi panjang. Kita plus luas ditambah luas, di mana luasnya itu sudah kita hitung di rumus di atasnya. Dan untuk kita menghitung keliling persegi panjangnya, kita buat outputannya. Dan kita penutup scannernya untuk mencegah data agar tidak menyebar. Nah, nanti setelah program sudah kita buat dari deklarasi, inputan, dan rumus serta menampilkan hasilnya, akan menghasilkan outputan dengan gambar sebagai berikut yang ada di sebelah kanan. Nah, outputan itu seperti masukkan panjang persegi panjang 12, itu outputan sekaligus inputan yang kita outputannya itu masukkan panjang persegi panjang dan inputannya itu 12 yang kita input, menyesuaikan masalah yang nanti kita hadapi. Dan masukkan lebarnya itu 7
dan luas persegi panjang 84 itu dihasilkan dari rumus panjang dikali lebar, dan nilai keliling persegi panjang itu dari rumus keliling 2 dikali panjang ditambah lebar. Dan sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Dusdiansah mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.